absensi jadi biarkan semuanya tenang untuk menggunakan namanya masing-masing. Nah, di sini Arinda, Arnes, Bralan, Kasya, Chelsea, Karen, Dev, Dia, Rizky, Elisa, Valen, Lily, Devi, Kesia, Ita, Ino, Jack, Jimmy, Kesia, Leli, Lani, May, Ita, Landry, Rian, Musa, Oscar, Roy, Santi, Aldo, Adrian, Valdo, dan Sarah. Semuanya ibu minta untuk berdiri. Coba lihat dirinya masing-masing, apakah sudah rapi? Coba lihat teman samping kiri kanannya, apakah sudah rapi? Kalau kalian sendiri sudah rapi, coba kalian perhatikan di bawah, apakah masih ada sampah? Oke, kalau bersih, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta kalian menyanyi satu lagu kebangsaan. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan semuanya ibu harapkan kembali berdiri agar kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Satu Nusa, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita akan mulai pada pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah tentang perkembangan teknologi 5 di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalian ini jurusan apa? TJKT itu apa? Komputer dan telekomunikasi. Kira-kira anak-anak TJKT sudah tahu tidak? Kenapa alasan kalian masuk ke TJKT? Kira-kira jika masuk ke TJKT, kira-kira kalian sudah tahu kenapa kalian bisa masuk ke TJKT? Apakah ada dari orang tua? Ada. Oh iya ada. Apakah ada yang dari kemauan diri sendiri? Ada. Kemauan diri sendirinya itu mau apa kalau TJKT? Mau belajar komputer lebih dalam lagi. Ada yang lain lagi? Belajar perangkat? Belajar perangkat
komputer. Ada lagi yang lain? Oh, ada yang menjadi operator sekolah. Kita beri tepuk tangan yang kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan jaringan belajar komunikasi. Selanjutnya peserta didik mampu menerapkan teknologi 5G di bidang jaringan dan komunikasi. Jadi di sini dalam pekerjaannya di sini di paling utama itu fokus kepada kalian, fokus kepada anak-anak TKT. Jadi kalau materi sendiri fokus kepada anak TKT, anak TKT diharapkan untuk fokus. Jadi jangan masuk ke jaringan komputer dan telekomunikasi saja, kalian hanya bawa nama. Oke, jadi anak TKT, jadi anak TKT itu di luar nanti orang bilang, oh oke, anak TKT itu anak-anak yang paham akan komputer. Tapi ketika ditanya tentang komputer atau teknologi jaringan sendiri, kalian tidak tahu. Jadi diharapkan ketika kalian masuk ke TKT, kalian mampu belajar dengan baik dan mampu memahami apa yang kalian pelajari, agar kalian bisa menerapkannya di masyarakat. Bisa berguna bagi kalian, bisa berguna juga bagi orang-orang. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu. Jadi ibu minta kalian semua berdiri. Jadi di ice breaking ini, ibu ketika ibu sebut siku, berarti kalian pegangnya di siku. Kalau ibu sebut sakit, kalian pegangnya. Kalau ibu sebut sikat, berarti kalian harus mengambil salah satu barang yang ada di meja di depan kalian. Oke, ya. Silakan kita pulpen ataupun buku di depan kalian. Oke. Konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Oke, kita ulangi lagi. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran yang kita akan jelaskan hari ini, ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang internet? Apa yang kalian ketahui tentang internet? Kalian bisa jawab? Silakan berdiri. Itu menurut pendapat Leni. Terima kasih Leni. Oke, selanjutnya ada lagi jawaban yang lain. Menurut pendapat kalian, apa itu internet? Kalau tidak ada lagi, ibu mau tanya lagi. Menurut pendapat kalian, apa itu perbedaan jaringan 4G dan 5G? Perkembangan jaringan 4G dan 5G. Perbedaan utama antara teknologi 4G dan 5G terletak pada kecepatan, kapasitas, latensi, dan kemampuan koneksi yang lebih maju
4G dan 5G. Sekarang kalian menggunakan jaringan apa? 4G. Menggunakan jaringan 4G. Berarti kalian tahu perbedaan. Sudah pernah dengar tentang jaringan 5G? Sudah pernah menggunakan? Belum. Kalau belum, menurut kalian kira-kira saja apa sih perbedaan antara jaringan 4G dan jaringan 5G? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar tentang jaringan 4G dan jaringan 5G? Tidak ada lagi, kita akan masuk ke dalam pembelajaran utama. Apa itu teknologi? Jadi teknologi 5G itu generasi kelima. Kalau teknologi 5G itu generasi kelima, berarti teknologi 4G itu generasi keberapa? Berarti kalian sekarang menggunakan jaringan generasi keberapa? Teknologi 5G itu adalah generasi kelima dari jaringan seluler yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Jadi coba kalian bayangkan saja jika kalian menggunakan jaringan 5G, itu jaringannya jauh lebih cepat dari jaringan yang kalian gunakan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, latensi yang rendah, kapasitas jaringan yang jauh lebih besar dan mendukung untuk lebih banyak perangkat yang terhubung. Jadi kalau sekarang kalian menggunakan jaringan, kalian contohnya dalam kelas ini. Dalam kelas ini kalian 30 orang misalkan. Jadi dalam kelas ini kalian 30 orang. Ketika kalian menggunakan seperti apakah itu lelet atau lancar-lancar saja? Lelet. Arti kedepannya di generasi selanjutnya ketika kita menggunakan jaringan 5G, kita akan mendapatkan kemudahan karena jaringan tersebut menjanjikan bahwa ketika banyak yang terhubung pada jaringan tersebut tidak mengalami yang tadi. Teknologi 5G melampaui generasi sebelumnya atau generasi yang sekarang kalian pakai, itu jaringan 4G dan membuka potensi baru khususnya dalam bidang IoT. Kalian sudah pernah dengar kata IoT? Belum. Kelas kalian sudah berapa lama di sini? Kalian tidak pernah berpikir untuk mencari tentang perkembangan teknologi anak-anak SMT? Oh, belum ya. Dan aplikasi real-time kendaraan otonom itu contohnya di sini pada generasi berikutnya kalian menggunakan mobil tapi mobilnya tidak punya. Kalian pernah membayangkan tidak ketika kalian naik mobil tapi mobilnya jalan sendiri? Jadi kalian sebagai penumpang tapi mobilnya jalan sendiri. Apakah kalian sudah pernah membayangkan? Sudah. Nanti anak-anak TKJ ini bayangannya cukup jauh ya, membayangkan hal-hal yang sebenarnya di luar nalar begitu. Keunggulan teknologi 5G kan teknologi 4G. Biasanya ketika kalian
ingin agar teman-teman yang di kelas lain cepat melihat foto terbarunya mereka. Ketika kalian menggunakan jaringan 5G, otomatis setelah kalian foto dan kalian unggah di Instagram kelas kalian, berarti proses unggahnya itu akan jalan jauh lebih cepat. Atau ketika kalian contohnya ingin mengunduh suatu video, ketika kalian ingin mengunduh satu video, nanti juga diminta oleh Bapak Ibu guru. Oke anak-anak, hari ini Ibu kasih Bapak dan Ibu guru memberikan waktu 10 menit untuk mengunduh satu video. Jadi ketika kalian menggunakan jaringan 5G, otomatis kalian itu akan jauh lebih cepat. Selanjutnya latensi yang rendah. Respon yang sangat cepat dalam bahasa Indonesia dan membuka peluang aplikasi yang lain. Jadi seperti tadi, jadi ketika kalian menggunakan contohnya itu kalian mengunduh satu aplikasi, aplikasi tersebut harus diunduh dengan cepat. Ketika kalian menggunakan pun kemungkinan besarnya unduhnya itu atau kalian menginstalnya itu lama. Ketika kalian akan menggunakan unduhnya itu akan lebih cepat, atau install aplikasinya itu akan jauh lebih cepat, karena beberapa aplikasi tersebut akan membutuhkan waktu yang cepat. Selanjutnya kapasitas yang besar mampu mendukung jumlah secara bersamaan membuka peluang yang lebih luas. Jadi seperti tadi yang Ibu bilang di awal. Tadi Ibu bilang di awal itu ketika kalian satu kelas 30 orang. Ketika kalian menggunakan jaringan tersebut lelet begitu. Karena kalian banyak sekali perangkat yang mengumpulkan dan contohnya di sini kalian ketika kalian menggunakannya apakah 30 orang ini menggunakan jaringan yang sama? Lancar-lancar saja. Sejauh ini lelet. Berarti di sini jaringan 5G menjadikan atau jaringan 5G update hasil dari jaringan kalian yang dalam ini 30 orang ataupun ada teman-teman kalian yang dari kelas lain mau masuk ke sini untuk menggunakan jaringannya akan jauh lebih cepat dan selanjutnya tantangan dan kendala informasi. Jadi biasanya ketika kita menggunakan, contohnya ketika kalian menggunakan satu pulpen, ketika kalian menggunakan satu pulpen, jauh cepat atau lambat pulpen tersebut akan ditanyakan habis. Begitupun ketika kalian menggunakan pakaian seragam yang kalian gunakan sekarang, lambat laun pakaian tersebut akan kotor, akan rusak, ataupun akan robek-robek. Sama halnya dengan jaringan 5G. Ketika kalian menggunakan jaringan 5G juga memiliki kekurangan. Sama halnya dengan barang yang sekarang kalian pakai. Setiap baju yang kalian pakai saja mungkin punya kekurangan. Contohnya sekarang yang kalian gunakan itu baju putih. Jadi ketika kalian menggunakan baju putih itu tidak boleh kena noda. Contohnya noda kecap mungkin, atau noda pulpen yang sekarang paling sering kalian gunakan. Sama halnya dengan jaringan 5G. Yaitu yang pertama adalah infrastruktur yang mahal. Membutuhkan investasi yang besar untuk membangun jaringan 5G yang luas dan handal. Jadi kalau di Indonesia, contohnya di Indonesia sendiri sekarang jaringan 5G itu mungkin saja sudah ada, tapi di sini membutuhkan investasi yang besar untuk membangun jaringan 5G. Berarti negara itu invest itu, contohnya kalian ingin membeli sesuatu, contohnya kalian ingin membeli satu barang. Ketika kalian ingin membeli satu barang, kalian harus menabung dulu, baru kalian bisa membeli barang tersebut. Sama halnya dengan jaringan 5G. Kan negara kita otomatis negara kita itu harus membutuhkan, harus invest atau memberikan uang dalam jumlah yang besar agar dapat memasang jaringan 5G. Jadi kemungkinan besar mungkin kalian akan menggunakan
selanjutnya. Karena dengan yang tadi bilang membutuhkan investasi yang besar untuk membangun jaringan tersebut. Apakah kalian sudah paham sejauh ini? Sudah. Oke. Lanjut alokasi frekuensi yang paling signifikan di sini itu dampak lingkungan. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ketika kalian menggunakan satu jaringan tidak punya kendala, karena jaringan itu kan tidak terlihat yang biasanya. Mungkin yang tidak terlihat itu barang-barang yang tidak kita lihat. Tapi kekhawatiran mengenai radiasi. Contohnya ketika kalian menggunakan komputer. Kalau kalian menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama dan menggunakan dalam jangka waktu yang contohnya kalian akan PKJ ya dalam 1 kali 24 jam contohnya. Kalian di sekolah menggunakan komputer, ketika kalian di rumah kalian menggunakan laptop dan kalian menggunakan HP. Berarti efek radiasinya itu akan sama halnya dengan jaringan 5G. Jadi jangan kalian pikir ketika kalian menggunakan jaringan yang terupdate atau yang terbaru, jaringan tersebut tidak punya kekurangan atau radiasi yang dapat membuat kalian selanjutnya pengaruh 5G dari komunikasi. Jadi ketika kalian anak-anak TKJ di sini, dampak jaringan 5G atau pengaruh jaringan 5G itu juga ada. Yang pertama di sini adalah 5G mendorong penggunaan jaringan yang lebih. Jadi bersyukurlah ketika kalian kedepannya menggunakan jaringan 5G. Jaringan 5G tersebut sangat berpengaruh baik bagi kalian sebagai anak-anak. Jadi ketika jaringan 5G muncul, contohnya di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, kalian sebagai anak-anak TKJ sendiri kalian mungkin tidak kaget, karena memang jaringan 5G ini secara garis besar itu sudah diperuntukkan untuk anak-anak TKJ. Memang biasanya jaringan itu digunakan luas untuk seluruh orang yang ada di sekitar kalian, tapi kalian sebagai anak-anak TKJ itu mendapatkan yang namanya efek yang lebih baik. Karena ketika kalian menggunakan jaringan 5G itu, ketika kalian menggunakan komputer atau kalian sudah bekerja tadi ya, ada yang tadi menjadi apa? Operator sekolah. Jadi ketika kalian menjadi operator sekolah kedepannya dan kalian menggunakan jaringan 5G, jaringan tersebut itu akan lebih cepat dan lebih menggunakan pekerjaan kalian. Selanjutnya adalah pengelolaan data di tadi yang menjadi operator sekolah. Tadi yang menjadi operator sekolah itu pengelolaan data. Jadi ketika menjadi operator sekolah banyak pekerjaan yang dilakukan menggunakan komputer atau laptop, semuanya jauh lebih cepat. Karena dari teknologinya strategi keamanan yang kompleks untuk melindungi jaringan data. Jadi jika kalian menggunakan jaringan 5G, otomatis jaringan yang kalian pakai tersebut dapat melindungi data kalian. Jadi kalian ketika menggunakan sesuatu di laptop atau komputer, laptop atau komputer tersebut atau jaringan tersebut data kalian, jadi kalian tidak khawatir jika menggunakan laptop atau soalnya aplikasi 5G dan kendaraan otonom, komunikasi
ya. Jangan kaget ya. Jangan sampai anak-anak TKJ sudah belajar tentang teknologi 5G, tiba-tiba ada mobil yang datang tanpa pengemudi, kalian kaget. Kalian pikir apa? Kalian pikir setan atau hantu ya. Jadi kedepannya ibu berharap anak-anak TKJ jangan kaget ketika tiba-tiba ada mobil yang datang atau ada motor yang datang tanpa pengemudi. Jangan kalian takut, kalian tidak bayar. Tiba-tiba kalian membatalkan saja. Oh, saya tidak mau. Maksud kalian itu saya tidak mau karena mobilnya tidak ada pengemudi atau motornya tidak ada pengemudi. Selanjutnya layanan diserahkan dari dosa, pemantauan dan tindakan dari jadi ketika kalian sakit, coba kalian bayangkan suatu saat nanti, sekarang ketika kalian sakit, contohnya kalian sakit demam lah. Ketika kalian sakit demam lah, kalian tidak diperiksa oleh dokter, tapi pemeriksaannya secara dalam-dalam. Coba kalian bayangkan. Jadi seperti biasanya ketika kalian sakit, kalian harus ke rumah sakit, harus diperiksa oleh dokter, entah itu tensi darah kalian, penyakit kalian yang tidak kalian alami. Tapi kedepannya kalian hanya melakukan pemeriksaan secara jarak jauh. Coba kalian bayangkan saja ketika kalian sakit tidak ada dokter yang melihat kalian secara langsung. Jadi contohnya dokternya hanya mengecek atau dokternya menggunakan aplikasi lain untuk bisa berhubung dengan pasien. Selanjutnya proses produksi yang jauh robotik. Jadi kedepannya kalau ada di sini yang mau ceritanya jadi bos, ada mana-mana angkat tangan, ayo yang ceritanya mau jadi bos, yang cita-citanya menjadi bos. Banyak ya yang cita-citanya jadi bos. Yang lain cita-citanya menjadi apa? Operator sekolah, dia mau jadi polwan. Neker. Oke, yang mau jadi bos. Kedepannya kalau mau jadi bos, anak-anak TKJ kalau mau jadi bos tidak perlu lagi harus pakai pegawai atau pakai contohnya ini siapa yang mau jadi bos. Oke, tentunya dia mau jadi bos begitu. Dia mau jadi bos, nanti dia tidak perlu merekrut karyawan lagi atau tiba-tiba dia minta talent contohnya. Ya, minta talent untuk jadi karyawannya, tidak perlu lagi sekarang dia harus menggunakan yang namanya robot. Jadi dia tidak perlu lagi harus membayar karyawan. Dia hanya ngecas baterai dari robot tersebut dan bisa. Oke, kesimpulan dan dengan kecepatan, kapasitas, dan latensi yang jauh lebih baik. 5G akan mengubah aspek industri dalam kehidupan dan kehidupan masyarakat. Jadi ketika kalian menggunakan jaringan 5G, kedepannya kehidupan kalian pun akan berubah. Ketika biasanya kalian melakukan contohnya di sini kalian melakukan pekerjaan dari sehari. Bisa saja ketika kalian menggunakan jaringan 5G, kalian menjadi anak PKJ, kalian contohnya tadi ada yang menjadi programmer. Kalau menjadi programmer, biasanya dia kerjanya satu hari, kerja satu pekerjaan saja. Tapi ketika kalian menggunakan jaringan 5G, nanti mungkin saja dalam satu hari kalian bisa mengerjakan 2, 3 sampai 10 pekerjaan dalam satu hari. Jadi ke depan 5G akan menjadi transformasi digital di Indonesia dan dunia. Jadi coba kalian bayangkan saja ke depannya 5G ini akan menjadi salah satu jaringan yang sangat-sangat membantu kalian. Kalau biasanya sekarang kita di Indonesia ini masih jadi negara berkembang. Mungkin saja setelah kita menggunakan jaringan 5G, kita dapat menjadi negara yang maju. Karena seperti tadi aku bilang, ketika biasanya kita melakukan satu pekerjaan satu hari, bisa saja kedepannya kita bisa melakukan 2, 3 sampai tadi ada yang bilang 10 pekerjaan dalam satu hari.
Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Jadi silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing dan ibu akan membagikan RKPD buat kalian. Ibu berikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan kelompok satu. Mana lagi kelompok yang belum dapat? Oke, selamat bekerja. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Kerjakan dengan tenang dan jika tidak ada yang mengerti, silakan bertanya.